Halo, perkenalkan nama saya Nova Alexander Alparudin dari Universitas Subang, Fakultas Ilmu Komputer. 1 reguler A dengan nomor pokok D1A20009. Video ini saya akan meresum buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Penulisnya Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP. Pada buku pendidikan Pancasila yang ditulis Dr. Ujang Chandra, ini berisi 10 bab dan 388 halaman. Hak penerbitan oleh PT Raja Geavindo, cetakan ketiga Juni 2019 dan cetakan keempat September 2019. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Pada poin A, tentang landasan berisi 5 macam landasan, yaitu landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. B. Rumusan Pancasila. Ada 4 rumusan Pancasila, yaitu rumusan Pancasila secara etimologi, terminologis, historis, dan secara sosio-filosofis. C. Tujuan mempelajari Pancasila, yaitu ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada buku ini ada 5 kejadian, yaitu pra-kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Poin B ini begitu lengkap pembahasan tentang lambang negara, mulai dari sejarah sampai larangan penggunaan lambang negara. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU Strip X 2012. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa Indonesia dan diangkat sebagai dasar kehidupan bernegara. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. Konsep dasar itu adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila. D. Landasan filsafat Pancasila. Dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. A. Pengertian nilai, etika, dan norma. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Etika adalah suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan atau moral. Norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Batasan norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat sehingga juga dapat disebut kaidah sosial atau peraturan sosial. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, di poin A ini, terkait dengan hakikat sila Pancasila, pengertian hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, hakikat konkret. B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada poin B dijelaskan muatan dari setiap sila-sila pada Pancasila yang ada. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila.
Pada halaman 157, ada kalimat yang menyatakan bahwa akhir-akhir ini gangguan dan ancaman terhadap ideologi Pancasila semakin kuat, terlebih pada era globalisasi dengan percaturan dan pergaulan. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Dia disamakan artinya dengan cita-cita. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi selain sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Di sini membandingkan ideologi Pancasila dengan 4 ideologi yang lain, yaitu ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, dan ideologi fasisme. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata krama kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila digunakan untuk petunjuk semua aktivitas. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PU-X/2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi, pembangunan kehidupan sosial, dan politik yang demokratis dalam masyarakat. B. Konsep demokrasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Dalam konsep Islam secara historis, sesungguhnya sejak Nabi Muhammad SAW memperoleh kenabiannya, abad ke-7 Masehi atau sekitar 500 tahun atau 5 abad sebelum marga serta lahir, sudah dikenal hak asasi, khususnya hak asasi anak. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. C. Macam-macam hak asasi manusia. Banyak macam-macam hak asasi manusia, mulai dari hak untuk beragama, berpendapat, dan terpenting adalah hak untuk hidup. D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini yang dimaksud adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Indonesia. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan hukum positif dan mempunyai kekuatan mengikat. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. E. Hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian paradigma. Menurut Oxford English Dictionary, paradigma adalah contoh atau pola. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. D. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Peran Pancasila sangat penting sebagai pedoman dan pandangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berkepribadian khas bangsa Indonesia, sehingga menjadi filter bagi masuknya nilai-nilai baru akibat derasnya arus globalisasi. Sekian yang mungkin bisa saya review atau resume dari buku Pendidikan Pancasila ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.